Bab 107. Di tangan desainer terkenal itu, kain batik yang berharga 100 juta rupiah per lembarnya bisa menjadi seragam keluarga yang elegan dan mewah. Sangat cocok dikenakan Bayu, Boril dan Alex. Kita mau berangkat jam berapa sih, Pak? Keburu siang. Pangalengan jauh loh, setengah jam lagi lah. Tunggu sampai Mama selesai mengecek bawaan satu persatu. Boril yang bersender di samping mobilnya lalu mengangguk. Bayu menghampiri Cindy yang sedang bicara dengan Andika. Ulosnya kok dikalungin, Pak? Kayak syal. Gini tah pakainya. Alex menunjukkan pada Boril cara memakai kain ulos yang benar. Yaitu disampirkan di bahunya. Kayak kie, Pak. Boril berdecak karenanya. Sambil berdehem karena memang hanya dia sendiri yang beda. Nanti kalau saya cerita, kamu gak ngerti lagi, Lex. Ini efek variasi gaya saya sama istri saya. Boril senyum-senyum sendiri kala ia mengingat bagaimana Aprilia menggigit kencang lehernya semalam hingga menimbulkan bekas. Ia malu sendiri. Sambil senyum-senyum. Karena diperhatikan Alex, Boril pun menetralkan kembali wajahnya dan setelah itu ia pergi meninggalkan Alex mencari si vampire cantik bernetra abu miliknya. Alex menggelengkan kepala tak terima diejek mertuanya. Emang Rika aja yang bisa, Pak? Nyong mudenglah. Coba papa tahu ganasnya, Nyong. Pasti minder jah Rika, Pak. Setelah Mai dan aku, Tante adalah pengantin tercantik di dunia yang pernah aku lihat. Iya kan, Mai? Manglingi deh. Kamu cantik banget, Lan. Riani terkesima memperhatikan wajahnya di cermin rias miliknya. Di mana sudah 2 jam yang lalu Stella dan Aprilia menjadi penata rias dan busananya. Riani tertegun. Ia meraba pipinya sendiri. Kedua wanita cantik itu bekerja sama membuat tampilan Riani secantik bidadari. Benarkah ini Riani si pemetik de? Mimpinya untuk menikah dan mengenakan kebaya mewah mengenakan adat Sunda, terwujud. Tapi demi Tuhan ini terlalu mewah untuknya. Terlalu banyak. Dengan kebaya putih dan siger bertahta mahkota bertabur permata yang berkilauan. 7 hiasan kembang goyang di antara sigernya, juga tak lupa Stella membuat tempelan daun sirih berbentuk wajik berada di tengah keningnya. Wajahnya dipoles sedemikian rupa. Yang meski tak menjalani ritual malam menjelang pernikahan, namun Riani merasa ini menakjubkan. Ronce Melati juga menjuntai dari belakang sanggul ke punggungnya. Riani hampir tak mengenali dirinya sendiri. Stella merapikan make up-nya sendiri di wajah. Hormon kehamilan membuat Stella gampang berkeringat. Apalagi aktivitas ini cukup menguras tenaga. L-10 kasih nilai dong, Mai. Pinta Stella pada Aprilia untuk menilai hasil kerja kerasnya. 100. Ucap Aprilia ceria yang kemudian berpelukan dengan Stella. Make up-nya tahan lama ini, Mai. Tapi nanti aku bawa buat di jalan, takut macet ya. Dandanan kita nanti gak oke. Via, Riani ikut tersenyum melihat kekompakan ibu dan anak sambungnya itu. Aku suka deh sama netra kamu, Riani. Kamu kayak noni Belanda yang nikah pakai adat Sunda, puji Aprilia mengagumi wajah Riani. Terima kasih, Kak, tapi kakak lebih cantik. Ah, mana ada. Aku udah punya anak. Bedalah. Riani melihat tawa ceria Aprilia dan Stella dari cermin di depannya. Kedua wanita itu terlihat sangat bahagia dengan pernikahannya. Suami mereka pasti sangat mencintai mereka. Karena Riani pernah mendengar aura wanita yang bahagia karena cinta, pasti lebih mempesona. Aku duluan ke bawah ya, takut Azam nangis, oke. Di saat yang sama, Andika akan naik ke lantai atas untuk memanggil Riani. Namun langkahnya terhenti ketika melihat Aprilia dengan senyum ceria turun dari atas tangga. Andika mengerjapkan matanya. Benarkah yang dia lihat ini?
Aprilia tersenyum berjalan cepat menuju ke arahnya. Jantung Andika berdecak keras. Ia berdebar. Aprilia makin dekat dengan senyum terkembangnya. Semakin dekat dan ternyata Aprilia melewatinya untuk kemudian menerima uluran tangan Boril yang berada di belakang Andika. "Aku kangen Mama," ucap Boril menirukan suara anak kecil seolah Azam yang digendongnya lah yang berbicara. Aprilia tertawa jalu mengambil alih Azam dalam pelukan Boril. Aprilia tahu Andika memperhatikannya. Begitu juga dengan Boril. Andika terlihat kikuk namun berusaha untuk menutupinya. "Riani di atas you?" tanya Boril pada istrinya. "Iya Mas." Boril menganggukkan kepalanya mengerti. Lalu menoleh pada Andika. "Panggil Riani Andika. Kita bisa kesiangan." Ucap Boril kemudian menggamit pinggul istrinya untuk beranjak pergi dari sana. Namun ucapan Andika menahan mereka. "Bang," Boril dan Aprilia membalikkan badan mereka melihat ke arah Andika. Pria jangkung bertubuh kekar itu bisa melihat kalau Aprilia berusaha tak melakukan kontak mata dengannya. Andika kira Aprilia mau di sini hanya demi menghargai suaminya saja. "Kenapa?" Andika terdiam, lah ingin bicara tapi seolah ada sesuatu yang menjaga suaranya agar tak keluar. Lah canggung. Dalam suasana seperti ini. "Ada apa?" ulang Boril lagi. "Gue, terima kasih udah mau repot urusin nikahan ini." Kini giliran Boril yang terdiam. Ia memeluk pinggang istrinya seolah memberi kekuatan agar Aprilia tak gemetaran lagi. "Sebuah kemajuan kalau lo udah mau nikah Andika. Gak perlu terima kasih. Kita saudara. Udah seharusnya saling bantukan." Andika merasa tersentil dengan ini. Saudara. Bahkan ia pernah ingin membunuh Boril demi mendapatkan wanita yang kini tengah berdiri. Gelisah seolah ingin cepat lari dari sini. "Yi." Aprilia terkejut Andika memanggilnya. Boril memicing. Ia takut jika Andika malah berubah pikiran untuk tak menikah malah mengganggu istrinya lagi. Boril pun segera angkat bicara. "Andika, sebaiknya aku minta maaf." Pungkasnya cepat. Dalam satu tarikan nafas dan rasanya seperti membuang batu besar yang menghimpit dadanya. Andika mulai merasa jika beban yang selama ini menimpanya mulai terangkat. "Aku tahu mungkin kesalahan aku terlalu besar dan mungkin gak termaafkan. Tapi tolong, jangan." Jebuang muka setiap kali bertemu, Andika mencoba tersenyum kala ia menutupi rasa sedihnya. Boril tahu itu. Andika tengah berjuang melawan cintanya yang tak sampai agar tak menjadi dendam lagi. Mungkin Andika sudah mulai melupakan Aprilia dan wanita spesial itulah yang sudah merubahnya. Sesaat Boril lalu menyentuh bahu adik kandungnya itu dan menepuknya. "Semoga bahagia." Boril menggamit lagi pinggul istrinya namun Aprilia membuka suaranya. "Riani, gadis yang baik. Kalian cocok. Semoga selalu bahagia." Untuk pertama kalinya Andika bisa beradu pandang dengan Aprilia setelah sekian lamanya mereka terlibat dalam rasa kebencian satu sama lain. "Jemput Riani sana. Kita berangkat." Titah Boril lalu diangguki oleh Andika. Ia segera berbalik untuk menjemput Riani. "Biarlah lah." Membohongi semua orang Andika ingin semua mengerti jika ia sedang berusaha melupakan masa lalu dengan menikahi Riani. Danja bersyukur Riani mau diajak bekerja sama. Ingatkan Andika untuk menepati janji yang telah dibuatnya untuk memberikan kompensasi yang besar bagi Riani yang luar biasa cantik hari ini. Andika terpaku di tengah pintu kamar ketika melihat pengantinnya, istrinya bagai gambaran bidadari yang diturunkan ke bumi. Ja tak bisa berkata-kata. Riani benar-benar berubah jauh lebih cantik membuat Andika seperti orang linglung saking terpesona akan kecantikan si bule Pangalengan.
Udah, terkesimannya nanti aja. Gandeng Tante Rianinya. Kita berangkat. Mas aku udah nelpon aja nih dari tadi. Tegur Stella sambil membawa tas make up mininya. Untuk turun ke lantai bawah. Riani sang mempelai sedikit terkejut ketika Andika mendatanginya lalu memandangi dari atas sampai ke bawah. Andika tersenyum karenanya. Cantik. Sudah banyak orang yang memuji Riani akan kecantikannya. Termasuk Fahri yang kadang membuat Riani berdebar. Tapi entah mengapa, hari ini perasaannya lain. Mungkin karena efek akan menjadi istri resmi Andika dalam beberapa jam ke depan. Andika menggulurkan siku tangannya yang ditekuk untuk kemudian minta digamit oleh Riani dan Riani pun melingkarkan tangannya di lengan Andika. Kalau begini, mereka sudah terlihat seperti pasangan waras pada umumnya kan. Setelah kurang lebih 4 jam perjalanan, rombongan keluarga Rohichan sudah sampai di tempat diselenggarakannya pesta lamaran sekaligus pernikahan Riani dan Andika Rohichan. Dikarenakan rumah Riani berada di desa dan melalui jalan sempit, maka acara pun digelar di villa milik Andika tentu atas seizin sang tuan. Dengan tenda mewah yang dipajang dari mulai depan villa membentang indah dialasi permadani dan kain tenda berwarna pink putih juga bunga-bunga menghiasi setiap sudut. Aneka makanan khas Jawa Barat memenuhi prasmanan dari mulai menu berat seperti nasi tutuk oncom, ayam kampung bakar, bakakak ayam yang sudah dipotong, sayur asem, soto mie Bandung, karedok, lolongge nangka juga beragam khas cemilan seperti kembang goyang dan harum khas dari bajigur menyempurnakan sajian ini. Tak lupa janur kuning yang melengkung indah di bagian paling depan tenda. Menandakan adanya hajatan yang berupa acara lamaran sekaligus perayaan peresmian pernikahan. Alunan musik degung Sunda mengiringi datangnya iringan pengantin. Bayu dan istrinya lebih dulu turun dari mobil pertama kemudian Alex dan Stella. Disusul oleh Boril yang turun dari mobil lainnya sambil menggendong Azam serta menunggu Aprilia turun untuk berjalan bergandengan bersama. Dan di mobil berwarna putih dengan hiasan pita besar juga bunga-bunga, Andika serta Riani pun keluar dari sana membuat suasana yang tadinya riuh menjadi lebih riuh lagi. Betapa tidak? Sejak awal Fitri mengundang para tetangga dan warga desa untuk menghadiri pesta pernikahan Riani, kebanyakan dari mereka itu tertawa dan mengatakan kalau Fitri berbohong. Tukang menghayal. Bagaimana mungkin seorang anak dari pedagang warung biasa yang bekerja sebagai pemetik de bisa menikah dengan bos besar pabrik de tempat mereka bekerja? Ulangi, bos besar pabrik de. Seluruh tamu undangan terperangah. Melihat rombongan besan yang terlihat sangat elegan, berpakaian mewah, sentuhan batik dan kain adat menandakan mereka bukan golongan biasa kemudian mulai berjalan bak iringan raja dan ratu dari istana dengan anggota kerajaan yang luar biasa berparas tampan dan cantik. Ditambah barisan pembawa seserahan yang menjadikan mereka bagaikan dayang-dayang pengiring. Sangat nyaman dipandang mata. Terutama pangeran dan putri yang menjadi mempelai hari ini membuat ratusan pasang mata tertuju pada mereka. Pria yang digandeng bule jutek yang kini berubah jadi Cinderella dari Pangalengan itu tak lain adalah Andika Dilan Rohichan. Netra biru Riani berkaca-kaca melihat semua ini. Pernikahan serba mewah, janur kuning, tenda yang indah sesuai dengan warna kesukaannya ternyata bukanlah mimpi. Bahkan Riani sempat mencubit tangannya sendiri untuk memastikannya. Rupanya hal itu tak luput dari perhatian Andika. Ia menarik sedikit ujung bibirnya lalu mengambil tangan Riani untuk dilingkarkan kembali ke sikunya dan berjalan lagi bersama. Ia menghapus sudut netra Riani yang berair. Hingga pandangan mata keduanya bertemu. Perhatian yang sedikit namun cukup membuat barisan tamu meleleh, beneran ternyata si Riani kawin sama Pak Andika. Celetuk ibu-ibu teman arisan Fitri yang meragukan siapa suami Riani. Gusti. Alus pisan milik budak de Jaba Kasep Jaba Benghar, ya Tuhan, bagus sekali nasib Riani.
Mana tampan juga kaya, sahut teman Wandi. Pak Andika, kok bisa kenal sama si Riani? Anak pendiam begitu, Pak Andika, kenapa harus Riani yang dipilih? Ratap Maya. Wanita teman Riani yang sudah lama mengagumi Andika. Tak terasa Maya mulai meneteskan air mata. Sifat iri tanda tak mampunya mulai tumbuh kembali. Padahal kita cantik ya Mei. Terus kita selalu nyapa Pak Andika, rajin kerja juga. Beda sama si Riani Judes. Nah dia yang dipilih ya. Ucap Reni tak mau kalah. Keduanya menonton dari barisan tamu yang dilalui oleh keluarga Rohichan. Mesti iya mah si Riani pakai pelet, iyai, sembur Reni setuju. Tapi eta de yang punya WANGPED bukan Ren. Mana Mei? Itu, yang gendong bayi. Riuh kedua wanita itu terdengar oleh ibu-ibu di samping mereka yang jangsung menoleh ke arah sumber percakapan dan ternyata benar. Salah satu anggota keluarga besan yang datang adalah Boril Fabian Rohichan. Owner online shop WANGPED. Boril, ganteng, HALLOO. Salam kenal Terdengar teriakan ibu-ibu memanggil namanya membuat Boril mau tak mau menoleh lalu tersenyum. Hangat pada mereka yang malah membuat mereka menjerit histeris. Neng padamu Lamar aku jadikan yang kedua Aprilia yang mulai tak suka mendengarnya lalu bertukar posisi dengan Boril. Berjalan elegan di sampingnya agar para perempuan itu tahu kalau Boril sudah menikah dan jangan macam-macam. Ternyata sikap Aprilia berhasil membuat mereka terdiam. Boril tersenyum karenanya. Tentu saja Aprilia tak perlu repot-repot menegur satu persatu pengagum suaminya itu. Dia hanya perlu sedikit menunjukkan pesonanya maka aura Aprilia sukses membuat siapapun seolah hanya gula bubuk di toples sisa kue salju. Alex dan Stella terkekeh geli melihatnya. Aprilia vs fans Boril mewarnai perjalanan mereka menuju gedung acara. Seharusnya acara ini umum disebut, mapak besan, atau menyambut besan, namun karena Riani sudah lebih dahulu berada di rumah keluarga Rohichan, maka ada pengecualian. Restu, yang sudah rapi dengan seragam batik yang sama dengan anggota keluarga yang lain menjadi yang pertama menyambut kedatangan besannya. Sedangkan barisan pembawa seserahan yang merupakan asisten-asisten rumah tangga mereka diarahkan menyimpan parsel berisi benda-benda mahal itu ke tempat lain. Wilujeng Sumping, selamat datang ke gubuk kami Pak. Mohon maaf dengan sambutan seadanya ini, ucap Restu sambil menyalami Bayu dan juga Cindy. Terima kasih banyak Pak. Restu Pak. Iya, Pak Restu terima kasih banyak untuk sambutannya. Kami senang sekali. Restu tersenyum lalu menoleh ke belakang dan memanggil Wandi serta Fitri yang terlihat segan menghampiri keluarga Andika. Restu geram dibuatnya. Kadiu atuh. Panggil Restu. Wandi dan Fitri pun perlahan berjalan menuju besannya. Ini untuk pertama kalinya mereka bertemu. Wandi agak ragu berjabat tangan dengan Bayu. Namun Abayu tersenyum lalu mengulurkan tangannya terlebih dahulu. Bayu Rohichan. Senang bertemu dengan Anda Pak. Iya Pak. Sekarang saya tahu dari mana paras bule dan mata birunya Riani. Ternyata dari bapaknya. Bayu terkekeh kembali ketika melepaskan jabatan tangan Wandi di mana tangan Wandi terasa sangat dingin. Begitupun Fitri yang dengan antusias menyalami Cindy lalu memeluknya. Besan. Ya ampun. Gelis pisan. Cindy menerima dengan baik perlakuan Fitri padanya. Fitri melepaskan pelukannya lalu mempersilakan besannya juga anggota keluarga yang lain menempati tempat yang disediakan tentunya dengan jamuan makan siang dulu di spot khusus yang disiapkan untuk mereka. Sepanjang jalan, Fitri terus memegangi tangan Cindy berharap wangi dari tubuh besannya itu menempel padanya.
Sementara Wandi menyambut Andika dan juga Riani yang sudah rapi dengan pakaian pengantin khas Sunda tersebut. Tak terasa ia menangis kala Riani pun mulai terisak melihatnya. "Riani, Bapak." Riani berjalan cepat karena langkahnya yang terbatas dengan selop serta kain batik setelan kebayanya. Wandi pun sama, ia sangat rindu pada putrinya yang kini tengah menghambur dalam pelukannya. "Pak." Wandi melepaskan pelukannya melihat sang putri yang cantik dengan pakaian kebaya mewah dan hiasan rambut serta wajah yang sangat cantik. "Cantik Neng, anak Bapak gelis pisan." Riani malah menangis mendengar pujian ayahnya. "Akhirnya Bapak bisa melihat kamu pakai kebaya bagus Neng. Kemarin nikah sederhana Neng, maafin Bapak."